Halo semua, balik sama gue Open di channel FPL62. Dan di video kali ini gue akan ajak kalian semua untuk melihat preview game week kelima. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dan ya, akhirnya game week 4 sudah selesai. Satu game week yang pastinya pingin kita cepat-cepat lupain ya. Game week yang menurut gue aneh banget, full anehnya. Dan di sini gue mendapatkan 41 poin, di mana gue melakukan 2 transfer. Kemarin gue minus 4. Jadi gue melakukan transfer João Pedro menggantikan Armstrong dan juga Salah menggantikan Saka. Nah, pastinya bukan suatu transfer yang bagus ya, terutama Saka assist dan Salah nggak ngapa-ngapain. Kemudian juga João Pedro cedera, guys. João Pedro ternyata knock. Dan ya, gue minus 4. Pastinya suatu plannya sih oke ya, cuma eksekusinya ternyata in reality-nya lumayan menyakitkan. Akhirnya Harry Winks gue masuk dengan 2 poinnya, bener-bener semuanya blank guys, sampai gue gak tau lagi nggak ada yang return selain Haaland gitu, sampai benchnya pun 0 semua. Dan Haaland pada 13 kita kaptenin 26. Gue gak tahu lagi sih kalau gue kaptenin Salah kemarin tuh. Mungkin rank gue udah gak tahu lagi jatuhnya seberapa dalam. Dan sekarang aja rank gue jatuh ke 4,3 juta. Sorry, di sini harusnya panah hijau dari di sini harusnya panah merah 4,3 juta, merah dari 2,9 juta. Dan ya, semoga game week berikutnya panah hijau, tapi pastinya kita punya beberapa concern nih guys. Kalau kita lihat di sini tim kita ada nggak banyak sih. Ada 2 yang panah kuning atau bisa dibilang knock ya. Sekitar mungkin 25% knocknya, jadi 75% chance of playing. Dan Barco yang ya udah nggak bakal main lagi gitu guys. Jadi ini cadangan mati gue. Dan ya pastinya beberapa opsi transfer sudah gue pikirkan, atau bahkan wildcard juga sudah gue pikirkan. Tapi sebelum itu gue akan ajak kalian semua dulu untuk melihat fixture di game week ke depan-depannya. Apakah ada tim-tim yang bagus, dan kalau misalkan wildcard kita pilih yang mana, atau striker kita masukin yang mana. Oke, ini dia fixture game week kelima sampai dengan game week 11 FPL musim kali ini. Setelah gue lihat ini sebenarnya masih awal banget ya guys, baru game week 5 sampai game week 11. Cuma ya sekarang kita menuju game week 5. Kalau kita lihat game week 5 sekilas di sini yang paling bagus pastinya ada Everton menghadapi Leicester, kemudian Ipswich juga menghadapi Southampton, dua-duanya away. Kemudian Tottenham di sini Brentford, tapi secara jangka panjang juga bagus karena di sini gue udah urutin ya. Tim paling atas adalah tim dengan fixture paling bagus sampai dengan game week 11. Dan bawahnya Brighton adalah tim paling susah dengan fixture sampai dengan fixture game week 11. Karena kalau kalian lihat 10-11 itu mereka lawan Liverpool, City, dan juga diantaranya lawan Chelsea, Tottenham, dan juga Newcastle. Nah, jadi pastinya berat banget. Secara game week 5 doang menurut gue sih yang paling menarik sebenarnya ya ada Everton. Kemudian Aston Villa juga menurut gue menarik lawan Wolves di home. Kemudian juga Liverpool lawan Bournemouth, dimana ya hopefully Arsenal bisa recover juga Liverpool dari kemarin kalau lawan Nottingham Forest. Dan ya sisanya kalau kalian lihat secara jangka panjang, Everton, Ipswich, Tottenham ini merupakan tim yang punya fixture paling bagus. Jadi kalau kalian mau transfer in dan atau udah nggak punya wildcard gitu ya, menurut gue sih incar pemain-pemain dari Everton, misalkan kayak DCL, pastinya Everton. Kemudian Ipswich sebenarnya ada beberapa sih kayak Hutchinson, kemudian juga ada satu pemainnya midfielder gue lupa namanya siapa, cuma itu oke juga. Kemudian Tottenham pastinya Son, kemudian Solanke yang udah balik dari cedera juga. Kemudian Nottingham Forest sebenarnya ternyata not bad ya guys. Setelah gue lihat beberapa pertandingan, secara XG dan juga secara XGC juga bagus Nottingham Forest ini. Jadi menurut gue berkat Nuno juga di musim kali ini, Nottingham Forest bukan jadi tim yang bisa dianggap sebelah mata lagi, tapi juga tim yang bisa dibilang lumayan solid. Terutama misalkan kalau lawan Brighton, lawan Fulham, ini tim-tim yang bisa dibilang kayak Liverpool aja dibikin kesulitan gitu ya, apalagi mungkin Brighton sama Fulham juga. Sisanya gak ada yang terlalu signifikan menurut gue. City fixture bagus menurut gue setelah game week 7. Game week 5 ini lawan Arsenal menurut gue penting banget untuk kedua tim menentukan juara juga pastinya. Kemudian Newcastle, kemudian di game week 6, kemudian Fulham di game week 7 menurut gue itu oke. Kemudian MU juga sebenarnya not that bad. Kalau kalian lihat di sini Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa, Brentford, West Ham, Chelsea, Leicester itu juga solid menurut gue. Leicester
Vardy, kemudian Crystal Palace menurut gue udah agak sedikit menurun ya secara fixture, dan secara performa tim juga gue kurang happy sama Crystal Palace di musim ini, walaupun di awal musim lalu kita lihat bahwa bagus banget permainan dari Newcastle dan Crystal Palace, tapi di awal musim ini kurang oke banget menurut gue, dan lawannya MU, kemudian Liverpool juga, ada Tottenham juga, jadi menurut gue agak sedikit udah pingin gue jual sih aset-aset dari Crystal Palace. Kemudian Brentford juga ya nggak signifikan menurut gue. Jadi menurut gue sih paling menarik adalah Everton, Tottenham, dan juga MU City menurut gue ya setelah game week 7 terutama untuk City. Liverpool juga sebenarnya masih oke jangka panjangnya, walaupun ada Chelsea lawan dan Arsenal di game week ke-9 dan 8 dan juga 9, tapi sisanya masih oke. Kemudian Chelsea juga sampai dengan game week 7 ini masih bagus banget, walaupun game week 8 sampai dengan game week 11-nya ini ngaco ya. Fixture Liverpool, Newcastle, MU, Arsenal. Dan Arsenal malah kebalikan ya, dari game week 6 sampai dengan game week 8 ini bagus banget. Jadi menurut gue kalau wildcard di game week 6, kemungkinan besar gue lakuin wildcard di game week 6. Aset dari Arsenal kayaknya harus masuk 3 sih ke dalam tim kalian. Kemudian ya Newcastle juga menurun ya. Fulham kayaknya chance terakhir gue untuk pakai aset dari Newcastle sih. Kurang lebih kayak gitu untuk fixture di game week 5 sampai dengan game week 11 ke depannya. Dan sekarang gue akan ajak kalian semua langsung untuk melihat transfer plan gue seperti apa. Oke, jadi ini ya tim gue untuk game week kelima, di mana gue belum melakukan transfer apapun. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa pemain yang concerning, kayak misalkan Joao Pedro, apakah dia udah sembuh atau belum. Kemudian Isak juga. Dan ya gue kayaknya akan menunggu sampai menit-menit terakhir. Kenapa? Karena ya kita masih punya UCL, masih punya beberapa league juga, kompetisi Eropa gitu ya. Kemudian kompetisi domestik juga. Dan lihat siapa yang masih cedera, siapa yang ternyata sudah fit atau bahkan jadi cedera gitu ya sama dengan kompetisi tersebut. Tapi sebenarnya secara overall sih kalau misalkan tidak ada apa-apa, gue cukup happy untuk tidak melakukan transfer ya guys. Kenapa sebenarnya? Karena kalau kalian lihat di sini hampir semuanya pemain gue kecuali Newcastle ini bermain di home, yang mana menurut gue itu cukup advantage juga untuk sekarang. Kemudian juga kapten gue rasa gue akan pindahin ke Haaland untuk kali ini, walaupun Bournemouth itu tempting juga, cuma Haaland setelah hat-trick beberapa kali dan 2 gol dan banyak banget golnya, lebih banyak bahkan dari tim-tim di FPL ya, di Premier League musim ini selain dari City itu sendiri. Jadinya mungkin gue akan tetap pakai Haaland sebagai kapten. Kemudian Isak juga gue rasa gue akan hold dulu, karena rencana transfer gue sendiri gue akan melakukan wildcard di game week 6. Jadi agak sayang kalau misalkan gue harus transfer lagi untuk satu game week. Yang mana sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau misalkan pan juga. Tapi untuk sekarang gue masih agak khawatir sih guys, karena bener-bener nggak ada yang bisa ditebak gitu sampai dengan game week 5 ini. Masih terlalu absurd. Jadinya bahkan kayak sekarang gitu semuanya menggadang-gadang bahwa lu punya minimal 3 aset dari Liverpool nih, bahkan Diaz, Jota, Salah gitu. Ternyata dia sama Jota di sub di menit 60 gitu kan. Bahkan dia juga Jota 59 keluar duluan. Kemudian Salah nggak ngapa-ngapain. Kemudian juga beberapa saat kayak misalkan Joao Pedro yang ya kita nggak tahu ya kalau misalkan ternyata dia knock gitu kan dari international duty dia gitu dan nggak main. Kemudian juga ya cukup bisa dibilang absurd sih untuk game week kali ini, sehingga gue rasa gue akan coba adjust juga gameplay gue akan sedikit lebih konservatif lagi dan melihat bagaimana kedepannya untuk game week 6, game week 7. Jadi apalagi karena sekarang kalau gue wildcard kan transfernya ke save ya, jadi gue nggak harus save juga transfer gue atau nggak harus buang transfer gue sebelum gue wildcard. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga kedepannya game week 5 bisa lebih baik dan mendapatkan panah hijau. Jadi thank you semuanya udah nonton. Good luck buat game week 5-nya. Sekali lagi tim kalian adalah tim kalian. Gue hanya sharing tips saja di sini. Jadi kalau kalian ikutin gue juga, ya selamat datang di FPL, dimana mental kalian diuji setiap minggunya. Thank you semuanya. Dadah.